warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, terutama kesempatan untuk hadir di dalam Fikom ini, Fikom yang terakhir untuk bagian kita ini ada 5 hari ya, bagian keempat. Oke, kalau kita coba lihat, kita share dulu. Iya, coba udah tampil. Iya. Ya, jadi kita berada di hari ke-19 ini, durasinya 7 jam pelajaran. Ini masih presentasi dan penguatan, jadi nanti ini sudah presentasi sesi 2, kemarin sudah sesi 1. Kemudian nanti mengunggah masing-masing, ini ada unggah tagihan eksplorasi alternatif solusi, jadi diunggah di sini ya. Diunggah di sini, kemudian nanti ada kita refleksi pembelajaran, kemudian masih ini presentasi dan penguatan eksplorasi sesi kedua. Oke, mudah-mudahan bisa selesai ini hari. Kemudian nanti ada kegiatan-kegiatan Bapak selama 5 hari ini. Kami akan nilai nanti di sini ya. Jadi penilaian dilihat dari hasil unggahan, kemudian proses keaktifan Bapak Ibu sekalian di dalam Fikom ini. Oke, saya kira itu yang perlu mungkin kita tetap ya, jadi dimaksud di presentasi ya, jadi tetap kita presentasi siapa yang belum presentasi. Kemudian mungkin ada sebelum kita ada presentasi, mungkin ada hal-hal yang masih perlu kita diskusikan, terutama untuk mengisi kolom-kolom LK21 ya, tidak salah ya, 21 atau 12. 21. Ya, LK21 seperti ada yang masih ini, karena sebagian kemarin sudah ada yang ini ya, pembelajaran sudah presentasi, mungkin hanya tinggal melengkapi, ada yang perlu dilengkapi, dan akan nanti masuk di tahapan selanjutnya di hari ke-20 mungkin berbeda lagi orangnya. Oke, saya kira itu. Jadi mungkin Pak Sarip mungkin dipimpin, siapa lagi yang mau ditampil. Saya persilakan Pak Sarip. Oke Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan dan kesempatan diberikan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita kembali bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi seperti kegiatan kita kemarin, jadi harapan kita pada pagi hari ini sampai sebentar sore nantinya, mudah-mudahan bisa semua teman-teman bisa menampilkan apalagi namanya hasil kerja pada LK 2.1 ya, supaya kita sama-sama berikan masukan atau saran atau perbaikan yang kalau masih ada yang kurang atau yang baik ya, semoga sehingga tugas-tugas kita itu insya Allah bisa selesai dengan bagus, dengan nilai yang sangat memuaskan. Itu harapan kita. Jadi untuk kesempatan pertama barangkali saya persilahkan, terutama Bapak yang belum pernah tampil dulu Pak. Ini yang maksudnya di langkah keempat ini. Iya, itu sudah ada Pak Maruf siap. Ya, silakan Pak Maruf.
Oke, Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. share screen dulu Pak. Silakan Pak. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, langsung ke masalahnya. Yang pertama adalah yang kemarin masalahnya adalah menurunnya motivasi belajar siswa pasca COVID-19. Itu metode yang saya pilih adalah PJBL, Project Based Learning. Terus alasannya model pembelajaran yang dipilih adalah Project Based Learning. Alasannya adalah model pembelajaran ini dapat menumbuhkan kemandirian, kerjasama, dan aspek psikomotorik siswa untuk meningkatkan ketertarikan siswa dalam mata pelajaran. Kelebihannya memberikan pengalaman belajar yang menarik dan bermakna bagi siswa. Yang kedua, pembelajaran yang inovatif yang menekankan pada kegiatan kompleks dengan tujuan pemecahan masalah dengan berdasar pada kegiatan inquiry. Yang ketiga, langsung menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari sehingga pembelajaran siswa akan jauh lebih terasa nyata. Yang keempat, kegiatan belajar bersifat kolaboratif ataupun berkelompok yang meningkatkan lingkungan siswa menjadi aktif. Kekurangannya, memberikan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan pengerjaan. Banyaknya peralatan yang harus digunakan dalam menyelesaikan sebuah proyek. Ya, memerlukan pengeluaran biaya yang cukup banyak. Keempat, bagi peserta didik yang memiliki kelemahan atau kekurangan terhadap permasalahan materi dan pengumpulan informasi serta percobaan yang dikerjakan, maka akan mengalami kesulitan dalam pembelajaran tersebut. Nah, berhubung di kekurangan ini Pak, alhamdulillah bisa diakomodir Pak, karena di SMK saya ini alhamdulillah peralatan dan sebagainya sudah agak lengkap. Yang selanjutnya, model pembelajaran yang relevan yang bisa diterapkan di permasalahan ini adalah yang pertama itu problem based learning. Kelebihannya, model pembelajaran ini adalah salah satu model pembelajaran yang menggunakan masalah untuk diselidiki sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengembangkan pengetahuan baru bagi siswa melalui proses kerja kelompok yang membutuhkan penyelesaian nyata sehingga membuat siswa berprestasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya, meningkatkan motivasi siswa dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pembelajaran. Yang ketiga, menantang siswa untuk bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata dengan mengikat siswa pada rasa ingin tahu pada materi pelajaran. Kelemahannya adalah manakala siswa memiliki niat atau tidak memiliki kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Yang selanjutnya, untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari? Maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Yang ketiga, discovery learning. Kelebihannya, siswa diarahkan untuk mampu mengevaluasi argumen mereka sendiri dan argumen orang lain. Siswa diarahkan untuk mengatasi masalah disertai solusi yang beralasan kuat. Yang kelima, mendukung partisipasi aktif pembelajaran dalam proses pembelajaran. Yang keenam, menumbuhkan rasa ingin tahu pembelajar. 7, memungkinkan berkembangnya keterampilan belajar sepanjang hayat dari pembelajaran. Yang kedelapan, membuat pengalaman belajar menjadi lebih bersifat personal. Yang kesembilan, membuat pembelajaran memiliki motivasi yang tinggi karena memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan eksperimen dan menemukan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Yang ke-10, membangun pengetahuan berdasarkan pada pengetahuan awal yang telah dimiliki oleh pembelajar sehingga mereka dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam. 11, mengembangkan kemandirian dan otonomi pada diri pembelajar. Yang ke-12, membuat pembelajar bertanggung jawab terhadap dan seterusnya Pak.
kelebihannya dan kekurangannya. Kadang-kadang terjadi kebingungan pada para pembelajar ketika tidak disediakan semacam kerangka kerja dan sebagainya. Yang kedua, terbentuknya miskonsepsi pembelajar yang lemah mempunyai kecenderungan untuk belajar di bawah standar yang diinginkan, dan guru seringkali gagal mendeteksi pembelajar semacam ini. Mereka membutuhkan media dan scaffolding. Dan sekali lagi, kenapa saya memilih yang project based learning? Itu alasannya yang pertama itu adalah rekomendasi dari kepala sekolah. Yang kedua Pak, yang lebih real Pak, kalau menurut saya Pak, karena kita apalagi jadi guru praktik di sini, dan alhamdulillah yang alasan yang selanjutnya adalah karena alat dan bahan insya Allah Pak sudah diantisipasi Pak sebelum saya milih strateginya, metodenya. Yang selanjutnya adalah kurangnya kesadaran siswa dalam mengerjakan tugas. Akarnya adalah siswa tidak memahami materi yang disampaikan oleh guru. Ini model pembelajaran yang saya pilih adalah problem based learning. Yang ini alasannya problem based learning dapat membangkitkan pemahaman siswa terhadap masalah, keinginan memecahkan masalah tersebut. Melalui model ini saya harapkan nantinya siswa bisa bekerja sama atau berkolaborasi untuk memecahkan suatu permasalahan dalam pembelajaran yang diberikan dengan bersama-sama menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Nah, kelebihannya dalam model pembelajaran ini adalah salah satu model pembelajaran yang menggunakan masalah untuk diselidiki sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengembangkan pengetahuan baru bagi siswa melalui proses kerja kelompok yang membutuhkan penyelesaian nyata sehingga membuat siswa berprestasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan motivasi siswa dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pembelajaran. Yang ketiga, menantang siswa untuk bekerja secara kelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata dengan mengikat siswa pada rasa ingin tahu pada materi pembelajaran. Nah, di sini arahnya nanti Pak, rencananya kalau yang di problem based learning ini adalah untuk troubleshooting Pak, troubleshooting peralatan alat elektronika. Seperti yang kalau yang tadi ada pembuatan yang di product based learning itu yang awal adalah untuk arahnya adalah pembuatan produk. Ya. Pak. Yang kelemahannya adalah manakala siswa memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa untuk mencobanya. Yang selanjutnya, untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari saja. Yang model pembelajaran yang relevan dengan sebentar Pak, saya naikkan sedikit. Pembelajaran yang relevan dengan masalah ini adalah learning, PJBL, memberikan pengalaman belajar yang menarik dan seterusnya sudah saya bacakan tadi di awal dan kekurangannya. Tapi kenapa saya tidak memilih project based learning di sini? Karena ya sesuai dan ini untuk berdasarkan literatur yang ada untuk meningkatkan ini lebih cocok Pak untuk yang problem based learning. Yang selanjutnya yang ketiga, rendahnya tingkat keaktifan siswa dalam pembelajaran. Ini model yang saya pilih Pak, yang model sebentar Pak, saya turunkan sedikit. Model yang saya pilih adalah model CTL, Contextual Teaching dan Learning CTL. Di sini, ini Pak, yang di sini adalah kenapa saya pilih model ini sudah saya pesankan di hari Kamis, karena di sini ini adalah salah satu model dari model salah satu bagian kooperatif Pak. Dan
Dan di sini dari beberapa jurnal yang saya baca berarti bisa meningkatkan keaktifan siswa Pak di proses pembelajaran. Yang kelebihannya, strategi CTL adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh, dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Penjelasan di atas diharapkan akan meningkatkan keaktifan dan tentunya hasil belajar dari siswa. Kelebihannya adalah CTL menekankan pada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Yang kedua, CTL mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Yang ketiga, CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan. Yang selanjutnya, memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi siswa sehingga siswa aktif dalam pelajaran. Yang selanjutnya, siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu dan memecahkan masalah, dan guru dapat lebih kreatif mengajarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. Kelebihannya yang selanjutnya adalah pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa tidak ditentukan oleh guru. Pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan, membantu siswa bekerja dengan efektif dalam kelompok, terbentuk sikap kerjasama yang baik antara individu maupun kelompok. Kelemahannya, penerapan model pembelajaran ini membutuhkan waktu yang cukup lama juga yang PJBL, dan tidak semua siswa cepat beradaptasi dengan model pembelajaran ini. Yang kedua, adanya kesenjangan antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan rendah, dan berimbas pada kurangnya rasa percaya diri pada siswa. Keaktifan menjadi kunci dalam proses pembelajaran model ini, karena itu siswa yang pasif akan kesulitan mengejar ketertinggalan. Sedangkan yang relevan, model pendidikan, model pelajaran Pak, model pembelajaran yang lainnya yang relevan adalah yang kedua untuk masalah ini adalah STEM Pak, Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Kelebihannya bisa membuat siswa lebih bisa mengandalkan cara berpikir, wawasan siswa menjadi luas, siswa lebih mudah menyelesaikan berbagai masalah, siswa mampu berpikir kritis yang mana merupakan dasar dan bekal untuk menghadapi abad 21. Yang kolaborasi atau kerjasama bisa membuat siswa bisa lebih efektif. Nah, kenapa saya tidak memilih STEM Pak? Lebih memilih yang dari atas karena nanti STEM biasanya Pak akan berhubungan dengan pembelajaran yang lain jadinya, karena untuk teori dan seterusnya, dan mereka juga mungkin ada yang lebih tinggi atau lemah teori dasar, itu membuat nanti kemungkinan akan terkendala Pak kalau menggunakan STEM, apalagi ketika untuk saya terapkan di sini Pak. Dan kedua alasannya adalah ketika menggunakan STEM itu biasanya ada kerjasama dengan guru Pak, guru yang lainnya untuk dan sebagainya. Itu makanya Pak, walaupun STEM lebih bagus, tapi untuk kedepannya khususnya untuk proses PPG saya memilih yang di atas itu untuk kelancaran PPG dulu Pak. Yang selanjutnya adalah kurangnya kemampuan siswa SMK dalam mengerjakan soal HOTS. Permasalahannya adalah kurangnya kemampuan siswa dalam berliterasi. Model pembelajaran yang saya pilih adalah Discovery Learning. Ini alasannya, Discovery Learning sebagai model pembelajaran yang mampu mengarahkan serta menjadi aktif melalui tahap menemukan dan mengkaji masalah yang berbasis HOTS, sehingga mereka belajar untuk berpikir analitis dan menemukan pemecahan masalah yang dihadapi secara mandiri. Kelebihannya, siswa diarahkan untuk mampu mengevaluasi
Maaf Pak, ada yang hilang kayaknya Pak. Yang ini terpotong tadi pas saya Yang saya lanjutkan Pak, yang kelebihannya discovery learning. Alasan pertama memilihnya adalah model pembelajaran yang mampu mengarahkan serta menuntut siswa menjadi aktif melalui tahap menemukan dan mengkaji sendiri. Sebentar Pak, ada kendala teknis Pak di laptop yang satu. Belum. Sedang proses loading Pak di laptop yang satunya Pak. Maaf Pak, sedang proses share screen lagi. Belum setangkir. Maaf Pak, yang laptop yang satu yang saya pakai untuk share screen masuk keluar Pak anunya Pak, zoomnya. Ya Pak, selesai. Saya lanjutkan Pak, yang kelebihannya pertama saya ulangi, yang siswa diarahkan untuk mampu mengevaluasi argumen mereka sendiri dan argumen orang lain. Siswa diarahkan untuk mengatasi masalah secara solusi yang beralasan kuat. 3, mendukung partisipasi aktif. Yang ketiga, mendukung partisipasi aktif pembelajar dalam proses pembelajaran. Yang keempat, menumbuhkan rasa ingin tahu pembelajaran. Yang kelima, memungkinkan perkembangan keterampilan. Sebentar. Maaf Pak, lagi keluar masuk Pak zoomnya yang di laptop yang satu. Ya Pak.
kasih Pak. Sekali lagi maaf ada kendala teknis karena koneksi sinyal tidak stabil. Selanjutnya sekali lagi saya bacakan kelebihannya. Yang keempat adalah menumbuhkan rasa ingin tahu pembelajar. Yang kelima memungkinkan perkembangan keterampilan. Ya, Pak. Yang keenam membuat pengalaman belajar menjadi lebih bersifat personal. Yang ketujuh membuat pembelajaran memiliki motivasi yang tinggi, kesempatan kepada mereka untuk melakukan eksperimen dan menemukan prosedur dan temuan-temuan temuan seperti mengulang kesalahan-kesalahan sebagai suatu cara untuk menganalisis apa yang telah terjadi dan suatu cara untuk atau merekam temuan yang luar biasa. Yang ke-13 mengembangkan keterampilan kreatif dan pemecahan masalah. Yang selanjutnya adalah menemukan hal-hal baru yang menarik yang belum terbayang sebelumnya setelah mengumpulkan informasi dan proses penelitian yang dilakukan. Kekurangannya adalah kadangkala terjadi kebingungan pada para pembelajar ketika tidak disediakan semacam kerangka dan semacamnya. Yang kedua, terbentuknya miskonsepsi. 3, pembelajar yang lemah mempunyai kecenderungan untuk belajar di bawah standar yang diinginkan dan guru seringkali gagal mendeteksi pembelajar semacam ini, bahwa mereka membutuhkan premi dan scaffolding. Apa ada urutan abjadnya Pak, ada masalah Pak belum? Nanti saya perbaiki Pak. Nah, yang relevan adalah project based learning, PJBL, cohorts, yang kelebihannya sudah saya bacakan tadi yang dan kekurangannya. Terus yang relevan juga untuk masalah ini adalah untuk masalah yang keempatnya adalah problem based learning juga. PJBL. Sekian Pak atas presentasi saya untuk pagi ini. Oke. Yes. Oke, Pak Baru. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi kita lihat dulu yang pertama, Pak. Saya akan diturunkan dulu. Sudah, Pak? Iya. Sedang proses ke atas. Belum. Turun. Sedang apa? Yang lagi, ini, Pak. Masih loading di. Iya, yang pertama ini. Oke. Jadi menurunnya motivasi belajar siswa ya, menurunnya motivasi belajar siswa pasca COVID-19 ya. Jadi kurangnya ketertarikan siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Ini kalau kita lihat bahwa dari beberapa model pembelajaran yang disampaikan pada setiap permasalahan ini ada kurang lebih 3 ya. Silakan di-share dulu, Pak. Ya, Pak. Tadi ada kendala Pak. Sinyal kurang stabil, Pak. Di kelengkapannya pas dari yang per kolom itu yang apakah sudah terisi semua, maksudnya seperti dua di situ ya. Iya Pak. Minimal 2 karena itu masih akan dipilih nantinya yang kolom terakhir. Iya. Analisis alternatif solusi. Sedang proses masuk Pak. Belum bisa dia kemarin. Ya, yang laptop saya untuk saya sedang proses masuk. Saya dulu Pak Supriyadi ini Pak,
seperti yang ditampilkan oleh Pak Maruf tadi pada analisis alternatif solusi, itu kan sudah ada model pembelajaran yang diprioritaskan Pak. Apa memang disampaikan seperti itu Pak, maksudnya? Bukan prioritas Pak Sarip. Jadi ada beberapa solusi yang ada di situ nanti. Karena periode selanjutnya itu kan ada pemilihan solusi. Ya, ada ya, hanya mau dianalisis saja. Kan di hasil explorernya. Jadi di explorer apa-apa di situ yang untuk memecahkan masalah. Solusinya. Jadi ada beberapa solusi. Jadi minimal 2, jangan ada yang terakhir itu hanya 1. Nah, begitu juga dengan eksplorasinya itu. Eksplorasi juga tidak bisa 1 kalau dan berbeda maksudnya modul atau yang lain media pendekatan atau apalah yang bisa itu solusinya. Jadi bisa saja misalnya ada model di dalamnya juga ada metodenya, kemudian ada ya seperti itu Pak. Jadi bisa juga 2 model yang di situ muncul, tetapi nanti kan ada penentuan solusi. Jadi ada penentuan solusi di tahap terakhir, tahap sebelum materi PP-nya itu. Siapa yang rekam? Pak Maruf. Bisa Pak Maruf merekam, nah jaringannya kurang bagus. Iya Pak, kalau masuk Pak anaknya Zoom-nya Pak. Pak Maruf keluar kayaknya. Pak Maruf terlempar ya? Iya Pak. Ada Pak Maruf. Sudah Pak, sudah masuk Pak. Ya, masuk Pak. Pak Maruf dan monitor. Iya Pak. Lempar kau Pak. Iya Pak. Ada yang di bawah. Akses pointnya tadi Pak ada yang antenanya Pak. Direkam Pak Maruf. Direkam. Iya Pak. Ya, sudah Pak. Direkam dulu Pak Maruf. Sudah ya. Sudah direkam. Ya, oke Pak. Ya. Oke. Harapan saya Pak Sari bisa semuanya bisa tampil ini hari minimal berapa orang ini bisa ini ditampilkan aja dulu supaya tadi tidak perlu dibaca ya, tidak perlu dibaca. Iya Pak. Disebut saja namanya satu-satu siapa yang ini. Oke Pak. Tidak usah diminta. Ya. Jadi mungkin yang mau dikoreksi juga ini barangkali di situ Pak, dari apa lagi namanya seperti yang disampaikan Pak Maruf tadi, saya lihat dia model yang terpilih seharusnya di situ bahasanya barangkali dari hasil analisis berdasarkan apa lagi namanya kajian literatur dan hasil wawancara, maka beberapa alternatif solusi yang bisa dipilih. Jadi jangan ada prioritas barangkali Pak. Saya lihat tadi ada disampaikan Pak Maruf itu prioritas model pembelajaran yang akan dipilih. Walaupun misalnya ada di apalagi namanya disampaikan di situ, tapi tidak ditulis barangkali bahwa ini sekali yang terpilih. Artinya nanti di penentuan masalah, di penentuan solusi baru dimunculkan 1. Ya. Jadi saya kira Pak Maruf itu barangkali koreksinya Pak yang kita perbaiki bahwa kita masukkan itu berdasarkan hasil eksplorasi alternatif masalah, alternatif solusi, maka beberapa model pembelajaran yang bisa kita pilih ya. Bukan begitu barangkali diperbaiki bahasanya. Ya, Pak, terima kasih Pak atas masukannya. Ya, jadi itu barangkali Pak diperbaiki. Jangan dimunculkan Pak model yang terpilih. Berarti kita sudah menentukan dari sekarang, padahal belum Pak.
Jadi dihilangkan itu model yang terpilih, tapi kita katakan dari hasil berdasarkan kajian di eksplorasi alternatif solusi, maka beberapa dari hasil analisis ini bisa di model pembelajaran yang relevan. Ya. Jadi nanti di penonton solusi Pak, baru kita memilih satu. Siapa? Terima kasih Pak atas. Kira itu Pak yang perlu diperbaiki Pak. Siapa? Terima kasih Pak. Iya. Kalau yang lain-lainnya barangkali Pak silakan diperbaiki karena kemarin kita sudah berikan masukan. Jadi untuk hari ini saya kira cukup dari Pak Ma'ruf. Silakan diperbaiki saja, dikoreksi saja Pak. Terutama di kolom terakhir itu, kolom kelima, dihilangkan yang model terpilih Pak. Siap. Ya. Ya. Kemudian saya persilakan yang lain Bapak Ibu yang jadi seperti yang sarankan Pak Supriyadi tadi bahwa tidak usah dibacakan, ditampilkan saja semua. Mulai dari masalah 1 sampai masalah keempat. Baru kita lihat di situ apa-apa yang bisa diberikan masukan. Silakan Bapak Ibu, yang siapa lagi Pak? Atau saya yang menyuruh barangkali Pak supaya cepat ya. Pak Andi Hasran, silakan Pak Andi. Ya, Pak. Silakan Pak Andi. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati dosen pembimbing dan Bapak Guru Pamo dan teman-teman sekalian yang hadir di room ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Izin share screen. Silakan Pak. Masalah pertama, minat baca peserta didik rendah karena penanam budaya literasi. Kajian literatur yang saya ambil ada 5 ditambah dengan hasil wawancara. Berdasarkan kajian literatur dan wawancara, analisis alternatif solusi yang saya terapkan yang pertama, pengembangan model pembelajaran kooperatif berbasis berkarakter dengan game Wamai. Alasan memilih model pembelajaran ini berbasis literasi karakter sehingga diharapkan mampu menanamkan budaya membaca pada peserta didik. Sintaksnya sudah saya lampirkan. Iya, Pak. Terus kelebihannya ada 6, memberi tantangan kepada peserta didik untuk menambah pengetahuan, juga terlampir dengan kekurangannya. Yang kedua yang saya menjadikan alternatif solusi yaitu penerapan model pembelajaran project based learning. Alasan memilih, ini berbasis proyek yang memberikan tugas nyata dan tantangan bagi peserta didik terkait dengan pemecahan masalah secara berkelompok. Sintaksnya juga sudah saya lampirkan, kelebihannya juga sudah saya lampirkan. Untuk model ketiga yang saya ambil sebagai alternatif solusi adalah model pembelajaran kooperatif integrated reading and composition. Alasan memilih itu metode ini memadukan antara kemampuan membaca dan menulis hingga melibatkan peserta didik secara aktif dan diharapkan mampu meningkatkan minat baca peserta didik. Jadi sintaksnya juga sudah saya lampirkan kelebihan dan menurunnya semangat belajar peserta didik pasca pandemi. Akar permasalahannya itu model pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang menarik. Alternatif solusi yang saya terapkan yang pertama yang menggunakan Google Classroom. Jadi yang saya gunakan yang pertama alasan memilih karena mencakup belajar, tulis dan penilaian. Kelebihannya dan kekurangannya sudah saya lampirkan juga. Kedua, media video interaktif. Media ini mampu membantu peserta didik membayangkan dan guru mampu mendemonstrasikan materi yang dimaksud secara audiovisual seperti menggunakan aplikasi KineMaster, Fantastic, UCAD, Filmora dan lain-lain yang sejenis. Kelebihan dan kekurangannya sudah saya lampirkan. Yang ketiga, menggunakan Canva.
Aplikasi ini membantu pendidik dalam mengkreasikan PowerPoint menjadi lebih menarik dan peserta didik untuk mengkreasikan hasil refleksi pelajaran secara lebih menarik. Ya. Masalah yang terakhir itu peserta didik kesulitan bersosialisasi di dalam kelas. Akar permasalahannya yaitu strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang optimal. Buku dan jurnalnya sudah saya lampirkan dan hasil wawancaranya. Jadi setelah dianalisis, kajian literatur dan wawancara, alternatif solusi yang diterapkan yang pertama, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Maaf Pak, ada kesalahan di alasan memilih. Kelebihannya sudah saya lampirkan. Terus yang kedua, strategi PAIKEM. Ya. Mungkin untuk yang keempat ini Pak masih perlu tambahan. Ya, mungkin saya minta saran dari dosen dan guru pamong dan teman-teman lain yang ada di ruang ini. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Pak. kembalikan. Ya. Oke Pak, terima kasih. Saya kira ini sudah cukup bagus ya. Sudah Pak Andi ini sudah mulai apalagi namanya sudah memahami alur cerita ya. Kalau saya lihat sudah paham bagaimana tujuan dari apa lagi namanya langkah selanjutnya ya, sudah mengatakan bahwa masih ada langkah berikutnya yang sehubungan dengan ini ya. Saya kira sudah cukup bagus ini Pak ya, tinggal barangkali yang perlu kita perbaiki atau yang perlu kita koreksi adalah tinggal apa lagi namanya yang kekurangannya tadi yang itu dilengkapi. Ya, siap Pak. Bentar, kemudian ini kalau saya melihat bahwa model pembelajaran yang dipilih itu sudah dilengkapi dengan sintaks, saya kira itu untuk lebih memudahkan barangkali di dalam apalagi namanya dalam penyusunan perangkat pembelajaran nantinya ya, terutama pada pembuatan RPP. Nah, di situ sudah jelas bahwa di pembuatan RPP itu sudah jelas Pak, sintaks itu harus dimasukkan pada langkah kerja, langkah apa KBM-nya apa lagi namanya, langkah pembelajaran itu harus sudah jelas. Makanya ini sudah tercermin bahwa akan seperti itu. Ini lebih mudah nanti kita pada saat kita masuk di pembuatan RPP atau perangkat pembelajaran. Saya kira dari saya cukup, barangkali Pak mungkin ada masukan dari Bapak Ibu atau dosen pendidik. Silakan Pak. Iya, Pak Sarip, saya kira ini sudah cukup ya, sudah bagus ini. Iya. Tinggal dia mau lengkapi saja tadi. Iya. Supaya yang lain bisa ada kesempatan, mungkin Pak Andi sudah bisa tutup nanti. Iya Pak. Oke, makasih banyak Pak. Pak. Izin stop share Pak. Ya, silakan Pak. Oke, ada tadi Pak Misanul mungkin, Pak Misanul ya? Siapa yang tadi yang disebut saja Pak Sarip karena sudah ada semua itu, ada Ibu Hamdiana. Kalau begitu Pak Ahmad dulu, Pak Ahmad Sadiran, silakan Pak Ahmad. Iya. Iya, silakan Pak. Pertama, menurut pengetahuan siswa dan literasi dan numerasi pada pemahaman dasar. Bermasalah suaranya Pak Ahmad. Baik, sekali lagi masalah yang terpilih yang akan diselesaikan. Yang pertama, menurunnya kemampuan siswa dalam hal literasi dan numerasi pada pembacaan nilai resistor. Akar penyebab masalah
model pembelajaran konvensional yang digunakan guru tidak mendukung meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi. Adapun analisis alternatif solusi berdasarkan kajian literatur dan hasil wawancara diperoleh beberapa alternatif solusi. Yang pertama model discovery learning, kemudian yang kedua problem based learning, yang ketiga ada discovery learning, dan masing-masing sudah saya tambahkan kelebihan dan kekurangan serta alasan mengapa memilih model-model yang disebutkan tadi. Ini ada problem based learning, sini ada discovery learning. Kemudian masalah yang kedua, siswa kurang memahami materi karena guru belum memanfaatkan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik siswa pada materi pelajaran rangkaian PLC. Akar masalah, guru belum memanfaatkan model pembelajaran inovatif sesuai dengan karakter siswa. Berdasarkan kajian literatur dan hasil wawancara diperoleh beberapa alternatif solusi, yaitu ada project based learning, yang kedua ada problem based learning, dan inquiry. Dan masing-masing sudah saya tambahkan kelebihan dan kekurangan beserta alasannya. Ada pembelajaran based learning, kemudian model pembelajaran inquiry. Kemudian yang ketiga, kurang tertariknya siswa pada pembelajaran yang berorientasi HOTS pada mata pelajaran OPM. Akar penyebab masalah, strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang menstimulus pembelajaran yang berorientasi HOTS. Berdasarkan kajian literatur dan hasil wawancara diperoleh beberapa alternatif solusi. Yang pertama ada pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua ada saintifik, sudah ditambahkan kelebihan dan kekurangan dan alasan memilih. Kemudian masalah yang keempat, kurangnya minat siswa pada materi sistem kendali open loop dan closed loop disebabkan teknologi kurang dimaksimalkan dalam penggunaan media pembelajaran. Akar penyebab masalah, guru belum memanfaatkan teknologi sebagai sarana media pembelajaran. Berdasarkan kajian literatur dan hasil wawancara diperoleh beberapa alternatif solusi. Yang pertama, media pembelajaran berbasis video animasi. Kemudian dua, media pembelajaran berbasis augmented reality. Sudah ditambahkan kelebihan dan kekurangan serta alasan memilih media tersebut. Cukup sekian, Pak. Iya, terima kasih Pak Ahmad. Ya, saya kira ini yang saya bisa sarankan ke Pak Ahmad, ini seperti nantinya Pak, jadi setiap model pembelajaran yang Bapak pilih nantinya, ya jangan diharapkan nantinya supaya sintaksnya itu jangan dilupa Pak. Artinya harus ditahu sintaks setiap model pembelajaran. Ya seperti misalnya Discovery ini tentu pada langkah pembuatan rencana aksi itu harus sudah dimasukkan. Kemudian kalau saya lihat dari mulai dari eksplorasi alternatif solusi, saya kira sudah cukup bagus, ya sudah memahami bahwa masih ada penentuan nanti model, apakah media atau metode yang akan kita lakukan, yang akan kita pilih. Tapi mungkin kalau saya pribadi Pak sarankan yang berupa di media, kalau bisa diberikan payung hukumnya atau payungnya, misalnya kita penggunaan media. Mungkin ada model pembelajaran yang cocok, tapi yang kita kaji di situ adalah medianya. Jadi disebutkan barangkali misalnya model pembelajaran ini, tapi yang kita yang kita kaji atau kita ambil itu adalah perbaikan media. Jadi itu barangkali Pak dari saya. Ya, mungkin ada Bapak Ibu atau Bapak dari dosen pembimbing untuk memberikan masukan atau saran untuk kelengkapan kerja dari Pak Ahmad. Silakan Bapak Ibu. Oke Pak Sarip, jadi kalau mau ditambahkan model misalnya media, jadi pemanfaatan media di dalam model, ya begitu ya? Ya. Jadi pemanfaatan media interaktif misalnya atau media berbasis video animasi, ya.
video animasi pada model ini, misalnya pada model PJBL atau model apa? Iya. Model pembelajaran. Iya. Iya. Supaya ada yang maksudnya Pak Sarif itu supaya ada menaungi, karena di dalam satu satu RPP biasanya dinaungi oleh model ya, model. Iya, Pak. Nah, yang paling besar itu ada model. Iya. Bisa juga nanti ada metode tertentu kan, Iya. ya. Iya, Nah, betul, Pak. atau Iya. pendekatan. Sama tadi di atas model PJBL, coba lihat di atas. Itu bisa diambil semua nanti yang modelnya itu ada, kemudian pendekatannya itu bisa dikolaborasi antara bukan yang di atas lagi mungkin, yang saintifik tadi. Oh, saintifik. Oh, saintifik, Pak. Iya. Ya, itu bisa dikolaborasi itu model dengan pendekatan. Jadi modelnya ya sudah lewat. Ya, ini saintifik. Ya, jadi itu ya, jadi minta bisa itu yang dikolaborasi antara model PJBL dengan saintifik. Iya. Ya. Supaya. Iya. Ya. Saya kira cukup Pak Sarif, tidak usah lama. Yang penting kita melihat benang merahnya antara kolom dengan kolom. Ya. Oke. Siapa Pak. lagi? Ya. Dicek satu-satu supaya ini. Ya. Pak Sulfikar, silakan Pak. Pak Sulfikar. Mic-nya dulu Pak. Iya. Ya Bapak. Iya, silakan Pak. Kalau saya masih belum lengkap Bapak. Belum. Iya. Coba ditampilkan saja dulu Pak. Sampai di mana? Iya. Belum ada perkembangan berarti begitu Pak. Ya. Karena sampai sore. Saya tampilkan dulu. Ya, hanya sampai sore itu anunya. Iya. Sampai sore Pak harus, karena sebentar malam itu harus di-upload itu. Iya. Mungkin ini. Iya. Siswa tidak tertarik dengan materi yang disampaikan guru menggunakan metode ceramah. Kajian hasil adalah pembelajaran inovatif dan kreatif. Ini yang baru saya lampirkan ini pembelajaran inovatif yang nomor 1 ini. Beberapa model pembelajaran. Iya. Iya. Ya, silakan langsung saja dikoreksi Pak Sarif. Langsung saja dikoreksi. Oke, nomor 1 saja dulu. Nomor 1 dulu Pak. Langsung dikoreksi Pak. Iya. Kalau saya lihat ini Pak, seperti yang kemarin itu disampaikan Pak Supriyadi bahwa model pembelajaran dari hasil eksplorasi atau hasil analisis dari eksplorasi alternatif solusi ini menggunakan model pembelajaran inovatif seperti disampaikan Pak Supriyadi tadi itu terlalu umum itu Pak. Bukan model itu Pak, tapi kumpulan model-model inovatif dan kreatif. Jadi mungkin Bapak Bapak barangkali tolong Pak diperjelas ya, seperti misalnya Bapak memilih model apa jigsaw atau model PJBL itu yang dipilih di sini Pak. Jangan Bapak menggunakan model pembelajaran inovatif dan kreatif karena banyak model pembelajaran di dalamnya Pak. Ya, itu yang saya kira itu yang perlu diperbaiki barangkali Pak, karena saya lihat di kajian literaturnya ini sudah beberapa model yang sudah dikaji Pak, tinggal dipindahkan ke sebelah dari hasil kajian. Iya, silakan Pak. Berarti dimasukkan semua, Pak. Iya Pak, iya. Jadi silakan dilengkapi di sini yang ke kolom terakhir, kolom kelima. Iya, silakan yang kedua Pak. Iya.
Nomor masalah yang kedua. Yang kedua. Nanti sebentar Bapak perbaiki Pak. Yang penting kita lihat saja dulu masalah yang kedua. Yaitu motivasi siswa masih rendah. Motivasi belajar siswa masih rendah. Akar masalahnya guru belum menggunakan model pembelajaran inovatif dan ya itu sudah disarankan barangkali kemarin Pak ya, bisa CTL, PJBL ya. Jadi ini sudah ada kajiannya Pak ya, kajian literaturnya. Ini kalau Bapak misalnya mau memilih salah satunya di sini Pak ya, atau bisa masukkan saja semua di sini di kajian literaturnya, kemudian tampilkan di hasil analisis bahwa ada 3 alternatif solusi. Dari hasil analisis ada 3 alternatif solusi yang bisa kita pilih. Cuma dari sekarang saya katakan Pak, dari 3 itu kan akan kita pilih menjadi 1, makanya ada yang kita sudah persiapkan ya. Kita persiapkan yang memang sesuai, yang bisa mengukur nantinya masalah siswa dan akar masalahnya. Bisa terjawab akar masalah dan masalahnya siswa bisa terjawab. Ya. Jadi itu saran saya Pak. Jadi sesuaikan dengan materi pembelajaran atau KD, istilahnya kompetensi dasar yang akan kita ajarkan, dengan model atau model pembelajaran. Apakah itu metode atau strategi yang akan kita pilih untuk menjawab masalah dan permasalahan guru yang sudah terjawab dari hasil PBM-nya nanti. Jadi itu saran saya Pak untuk yang kedua ini. Karena sudah ada ini pilih, bisa kita kajian tidak dilengkapi di kajian literaturnya. Iya. Ya, silakan Pak yang ketiga saya lihat Pak. Masalah yang ketiga. Ya. Daya serap siswa terhadap materi yang disampaikan masih rendah. Gaya mengajar guru yang belum fokus pada kompetensi siswa. Gaya mengajar guru belum fokus. Bagaimana maksudnya kira-kira Pak? Gaya mengajar guru belum fokus. Ya mungkin diperbaiki danunya Pak. Apalagi carikan formulasi kata-kata yang lebih mudah dipahami. Kemudian ini belum ada ya. Jadi kajian literaturnya apa yang dikaji di sini Pak? Model ya. Pengaruh pola pembelajaran praktek, kompetensinya. Syarat itu kompetensinya. Ya kalau bisa Pak harus ada kita Pak di kajian teori harus ada seperti apakah medianya yang kita mau perbaiki atau model pembelajaran yang kita mau perbaiki yang sesuai yang bisa meningkatkan daya serap siswa ini. Ya. Jadi jangan apalagi namanya seperti ini, barangkali belum ada model saya lihat yang kita kaji di sini di kajian literatur belum ada saya lihat Pak, atau ada yang di bagian bawah Pak ya. Model belajar dan pembelajaran berorientasi ya. Nah, ini yang ya, apakah model belajar Pak atau apakah ini apakah ya, metode. Jadi bedakan Pak model dengan metode. Model itu dia lebih besar, model itu membawahi metode Pak. Ya. Payung istilahnya kalau payung hukumnya itu model. Kalau metode itu mungkin lebih spesifik. Iya. Jadi itu Pak silakan disesuaikan dengan jadi jalan ceritanya ini Pak model metode atau strategi yang kita ajarkan, yang kita lakukan di kelas itu bisa menjawab permasalahannya siswa dan mengatasi masalah yang disebabkan oleh guru. Jadi misalnya akar masalahnya pada guru, tentu harus dijawab di PBM nantinya Pak. Kemudian sekaligus menjawab masalahnya siswa. Artinya dengan memperbaiki model pembelajaran guru, motivasi atau hasil belajarnya siswa bisa meningkat kalau masalahnya adalah hasil belajar atau motivasi.
Saya kira itu Pak yang apalagi namanya yang kita mau perbaiki, kita akan selesaikan di kelas nantinya. Ya. Jadi silakan Pak dilengkapi itu. Kalau kita memilih dari sekarang di alternatif solusi itu harus kita perjelas di situ Pak. Apakah kita berapa kalau misalnya mau di pembelajaran ada berapa yang relevan dengan itu, baru nanti di penentuan solusi Pak, alternatif solusi baru kita ambil salah satunya. Ya. Kalau saat itu saya lihat belum ada model yang ini. Iya, silakan ditambah kajian teorinya, kajian literaturnya Pak. Literatur. Iya. Kemudian yang keempat. Yang keempat ini belum. Oh belum Pak ya? Belum saya cari. Apa masalahnya nih Pak? Ini soalnya guru harus menjadi panutan bagi siswa. Soalnya ini kan tidak ada modal pembelajaran. Iya itu. Iya. Dicari dulu ini ya, jangan jadi bikin masalah. Iya. Karena ini sikap ya, sikap. Iya, sikap. Iya, sikap. Iya. Mungkin ada saran dari Bapak mungkin apa yang kira-kira dari teman-teman tadi ya, yang kan ujung-ujungnya kalau siswa itu kan paling itu tadi motivasi, hasil ajar. Apalagi tadi itu ya banyak tadi contoh-contoh sudah disampaikan teman-temannya ya, mungkin yang perlu di ini ya, jadi mungkin diganti aja ini karena ini sikap ini nanti model untuk sikap itu kayaknya belum ada kecuali ini suri tauladan. Model suri tauladan. Ya walaupun di sini ada role model. Dan tidak tahu apa maksudnya, apakah punya sintaks atau apa. Iya. Ya, diganti nomor 4-nya ini. Sebelumnya misalkan nanti Pak Sulfikar yang pertama tampil di sore hari ya, supaya lebih ini. Iya. Saya kira itu Pak Sulfikar banyak Pak yang keempat itu saya kira apa masalahnya siswa, apakah motivasinya, apakah hasil belajarnya menurun, atau apa masalah apa ya. Nah, kemudian akar masalahnya, ya apakah akar masalahnya berasal dari siswa atau guru? Kalau guru kan tentu ada metode yang bisa diperbaiki atau ada model yang harus dilakukan oleh guru untuk merubah kekurangan itu Pak, untuk menjawab masalahnya siswa nantinya. Saya kira itu yang harus kita pikirkan dari sekarang Pak. Karena kalau misalnya di sini bermasalah Pak, di sini tidak fokus ya analisis alternatifnya, nanti kita akan kewalahan nanti pada saat membuat rencana aksi atau pembuatan perangkat pembelajaran. Karena ini sudah jelas, tinggal diimplementasikan nanti pada saat pembuatan rencana aksi atau RPP atau perangkat pembelajarannya. Karena di situ semua mulai kita buat RPP-nya, kemudian langkah KBM-nya, kemudian sampai kepada instrumennya Pak. Jadi ada instrumen untuk mengukur keberhasilan dari masalah siswa yang kita pilih. Saya kira itu Pak masukan dari saya. Saya kira cukup Pak Sulfikar. Ya mungkin teman terima lagi. Kasih, Bapak. Iya, silakan Pak. Iya, mohon izin. Iya. Pak Dasran sudah, apa Alfian, Ibu Hamdiana, silakan Ibu Hamdiana, silakan dilihat dulu ya Bu hasil kerjanya, karena hari terakhir ini harus kita usahakan dilengkapi. Ayah sebentar. Izin share screen ya. Ya, silakan Bu. Kemana dia? Saya sudah sedikit memperbaiki Pak beberapa
bagian dari pekerjaan saya di sini. Kemarin ada masih beberapa yang belum lengkap, tapi sekarang sudah sedikit ya, tidak bilang sedikit sekali sih. Diperbesar sedikit, Bu. Ada beberapa penambahan ya. Ya, ada beberapa penambahan. Jadi dari masalah pertama yang mana kemampuan perhitungan dan logika dasar peserta didik yang masih rendah, di mana faktor penyebab masalahnya yaitu metode ajar guru yang belum sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Kemudian dari eksplorasi alternatif solusi, di sini ada 3 jurnal dengan 4 narasumber wawancara. Nah, di sini saya merumuskan mengambil alternatif analisis alternatif solusi ada 2, yaitu yang pertama menggunakan game based learning, di mana di sini alasannya itu karena materi perhitungan maupun logika selalu terkesan serius dan menegangkan bagi peserta didik, sehingga menimbulkan kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Untuk mengubah pola pikir semacam itu diperlukan model pelajaran yang dapat membuat suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Di sini ada beberapa kelebihannya, yang mana peserta didik menjadi lebih semangat, kemudian pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, tidak bosan, kemudian pola pikir tentang matematika khususnya pada konsep logika tidak akan menjadi pelajaran yang sulit, kompetensi maupun kerjasama tim dapat menambah motivasi, kemudian adanya umpan balik cepat. Tapi kelemahannya di sini ya membutuhkan alat dan media tambahan, suasana kelas sering menjadi tidak kondusif, kemudian waktu pembelajaran relatif banyak, setting pembelajaran. Kemudian alternatif kedua, di sini menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT atau team game turnamen. Jadi masih ada game-gamenya, cuma mungkin ini lebih ke model per kelompok gitu yang saya gunakan sih. Kelebihannya di sini itu lebih meningkatkan pencurahan waktu untuk tugas, mengedepankan pada penerima terhadap perbedaan individu. Dengan waktu yang sedikit dapat menguasai secara mendalam, proses belajar mengajar berlangsung dengan keaktifan dari siswa. Dan mendidik peserta didik berarti bersosialisasi dengan orang lain, motivasi belajar lebih tinggi, hasil belajar yang lebih baik, dan meningkatkan kebaikan budi kepekaan dan toleransi. Jadi di sini kalau tim itu ada aspek tambahan, aspek sosialnya seperti itu. Kalau kelemahannya itu ada 2 kelemahan yang berhasil saya rangkum, yang mana sulitnya pengelompokan siswa yang mempunyai kemampuan heterogen dari segi akademis, kalau ini dari sisi gurunya. Nah, kemudian dari sisi siswanya masih ada siswa berkemampuan tinggi yang kurang terbiasa dan sulit memberikan penjelasan kepada siswa lainnya. Kemudian untuk masalah kedua, apa perlu dikoreksi dulu Pak, atau saya lanjut saja ke semua masalahnya? Ya. Diperbesar dulu sedikit, Bu. Tambah lagi. Oke. Ya, sudah, Bu. Coba kita lihat deh. Sebentar Pak, saya perbaiki anunya fontnya. Sudah. Begini aja, Bu. Sudah. Coba kita lihat di ya. Nanti kolom 2-nya diperkecil ya. Kolom 2-nya diperkecil karena di situ tidak banyak muatannya. Iya. Dengan alternatif solusi yang diperbesar. Iya. 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 Nanti di apa sebentar Bu, diedit ya. Nah, kemampuan perhitungan dan logika ya cocok. Biasanya kalau kuis itu ya game based learning, kemudian ya jadi ada 2 model yang bisa dipilih salah satunya ya. Jadi kalau kita sudah memilih seperti ini Bu, ada yang kita persiapkan model, tentu jangan lupa nanti anunya sintaksnya Bu, di apalagi namanya kita lengkapi memang nantinya, tapi tidak usah di sini. Iya. Ya, nanti dipersiapkan saja. Oke, bisa. Oke. Mungkin hanya perbaikan dulu kolomnya nanti ya. Jadi kolom kedua itu yang ini, Pak, sempit saja ya. Kolom kedua itu masalah terpilih yang akan diselesaikan. Enggak apa-apa, yang sebentar diedit aja, kemudian analisis solusi ini yang diperbesar anunya kolomnya sama ini Pak ya. Iya. Enggak usah diganu dulu sebentar, nanti diedit. Ke bawah, Iya, Pak. coba. Saya lanjut ke ke bawah. masalah kedua.
Nggak usah mungkin dibaca, saya langsung saja lihat. Iya. Nah, Kemudian kita yang juga bisa baca ini. Iya. Ya. ya Pak. Kurangnya kompetensi. Siapa? Kalau di sini ada 2 juga anunya. Solusinya. Ada 2 Pak. Alternatif solusi. Ada 2. PJBL dengan Dan PBL Pak. PBL ya. Nah, Berapa? sudah sesuai literaturnya. Literaturnya juga berasal dari situ ya. Literatur pertama ada 3 Iya, literatur ya, jurnal. Ya, enggak apa-apa. Oh ya, Oke. PBL sepertinya belum masuk Iya. Pak, nanti saya. Iya, Kemarin. di-include-kan Ada di itu sini kalau tapi ada. Pak di dalam buku. Di dalam buku ada Pak anunya, Oh, ada di dalam PBL-nya. buku. Iya. Ya, di dalam literatur buku. Tapi mungkin isinya saya yang bagian apa namanya? Bagian kutipannya yang akan saya ganti nanti. Iya. Ketiga, coba ketiga. Yang ketiga itu adalah sebentar, mana dia? Peserta didik masih belum mampu menyelesaikan soal peningkatan. Analisisnya discovery inquiry sama yang kedua itu Trefinger, Iya. model pembelajaran Trefinger. Itu sudah didukung literaturnya ya. Sudah Oh, Pak. iya. Oke, ke bawah lagi saja, enggak apa-apa, dipercepat saja. Kemudian yang keempat itu gimana? Oh, ini. Kesulitan dalam memahami materi yang berkaitan dengan keterampilan pada pelajaran produktif, dasar-dasar teknik elektronika, optimalisasi teknologi dalam pembuatan dan pemanfaatan. Di sini belum saya angkapi Pak, tapi sedang proses. Ada yang kedua model pembelajaran product based learning, kemudian model pembelajaran teaching factory. Kemudian di sini referensinya yang pertama itu yang ada 3 ya, ini belum saya tambahkan dari Bu Purnamawati juga, sempat saya dapat jurnalnya, itu pengembangan desain pembelajaran elektronika industri berbasis elektronik workbench di SMK 2 Makassar, SMK Negeri 2 Makassar. Kemudian ada implementasi pembelajaran dengan teknologi video based learning. Terus referensi yang pertama itu adalah pembelajaran production based training pada pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Jadi di dalam modelnya itu nanti saya include-kan model media pembelajarannya Pak. Itu kalau ini yang TEPA ini, itu biasa Iya Pak. Apa namanya, ada tempat khusus kayaknya kalau TEPA itu. Bagaimana anunya nanti itu model itu enggak? Iya Pak. Kalau di tempatnya kebetulan sudah ada Pak, cuman belum di jurusan listriknya belum ada, cuma di jurusan TIK-nya sudah ada. Oh, sudah ada di situ. Oh iya, oke. Enggak apa-apa. Ya, itu kebetulan saya mengangkat ini karena saran dari kepala sekolah juga pas enggak wawancara. apa-apa, bagus itu, bagus. Hanya maksud saya tadi apakah sudah ada penerapannya di sana kan? Ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan itu kalau TEPA. Ya. Cuman sedang proses melengkapi. Ya, oke. Sudah ya. Ya Pak. Jadi masih ada lagi 1 Pak Sarip. Iya, boleh ini Pak. Baru iya. 5. Izin stop share Pak ya. Iya. Iya, silakan Bu. Ya. Tambah 1 dulu lagi, satu lagi Pak Sarip. 1 lagi Bu Diana. Ada Winda Cah. Iya, Ibu Indah dulu. Diselesaikan dulu Ibu. Selesaikan dulu Ibu. Ibu Indah. Iya Pak. Iya, Saya silakan Bu. izin share screen. Ya, silakan Bu. Tunggu saya cari foldernya, filenya dulu Pak. Saya share yang bentuk PDF Pak ya. Iya, Batu. Nah,
permanen ini. Kurang minat membaca. Iya. Sudah terlihat Bapak. Iya, udah. Iya Kak, kurangnya minat siswa. Nah, ini untuk permasalahan yang nomor 1. Kurangnya minat siswa. Pada analisis alternatif solusinya ada 2 Bapak. Yang pertama menggunakan quantum reading. Iya. Kemudian yang kedua kooperatif tipe make a match. Iya. Kemudian di permasalahan yang kedua itu adalah kemandirian belajar. Ya, ini ada 2 solusi juga. Yang pertama adalah problem based learning. Kemudian yang kedua ada blended learning. Kemudian yang permasalahan ketiga ini guru kurang inovatif dalam menentukan model pembelajaran. Ada 2 juga Bapak. Yang pertama inquiry terbimbing. Kemudian ada project based learning. Untuk yang keempat, rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal HOTS. Di sini terdapat 2 solusi juga. Yang pertama ada brain based learning, yang kedua ada project based learning. Nah, di mana semua alternatif solusi ini sudah ada dalam kajian literatur saya, Bapak. Oke. Hanya saran saja kalau lebih bagus lagi tadi seperti punyanya Pak Ahmad ya, Ahmad Sadiran disebut di bagian ini. Coba di atas. Di analisis ya stop di sini. Di mana Bapak? Di awal misalnya nomor 4 misalnya ya nomor 3 ya. Langsung disebutkan di sini berdasarkan ya ini berdasarkan kajian literatur dan wawancara dapat dianalisis bahwa terdapat 2 disebutkan di situ dulu. Oh iya. Kan dulu di sini pembelajaran apa baru nanti dijelaskan inquiry terbimbing ya. Oh iya Bapak. Sebelum baru di situ sudah kelihatan. Sama Pak Agus tadi punya Pak Ahmad tadi, Pak Ahmad Sadiran ya. Artinya enggak apa-apa kita berbagi apa yang bagus ini. Iya. Ya Pak. Ya itu aja. Saya kira sudah cukup ini. Iya. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih. Boleh saya stop share Pak? Iya. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Ya. Saya kira sudah cukup barangkali Pak. Silakan. Iya, sudah cukup ya. Ada 6 ini hari ya. Iya. Salah sebentar soal tadi yang terakhir. Ibu Hamdi. Winda ya, Winda. Ini saya catat ini. Jadi ada 6 sebentar sore yang masih ada koreksiannya itu Pak Sulfikar, kemudian Hamdiana tadi masih harus melengkapi ya, masih ada yang perlu. Kalau yang sudah bagus tadi itu Ma'ruf, Andi Asran, Ahmad Sadiran, Winda ya. Saya kira itu tidak perlu tampil nanti sebentar sore. Misalkan yang ini, Handiana tinggal menambahkan tadi ada beberapa yang belum ditambah. Oke, untuk sebentar siang jam 2 ya, kita mulai jam 2. Kalau Hamdiana tadi kolomnya ya, kemudian masih ada perlu dilengkapi. Pak Sulfikar tadi kayaknya yang banyak ini masih perlu di ini ya, Sulfikar yang masih banyak. Makanya sering-sering tampil, itu bagus sering-sering tampil ya. Nanti ke depan begitu Pak ya, jangan dibiarkan jalan terus ya. Nggak bisa koreksi nanti. Oke Pak Sarip, saya kira itu ya. Untuk hari ini sudah cukup waktunya. Ya, saya kira sudah cukup. Ini. Iya. Saya kira sudah cukup. Nanti Pak Maruf mungkin saya ini karena saya mau dengan Pak Maruf dulu videonya tadi yang ada di YouTube. Iya. Oke Pak Maruf, bagaimana caranya Pak Maruf saya bisa ambil itu di YouTube? Hanya linknya saya kirim.
Coba bukakan dulu tadi anunya. Ditutup dulu anunya, recordingnya. Di luar